Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio. Selamat datang di Happy Talk, persembahan dari Happy Family Center yang malam ini juga didukung oleh STT Happy Family. Dan malam hari ini saya punya Erna Suzani. Saya harus baca seperti itu karena melafalkannya dengan huruf Z. Is that right? Ya, benar. Erna Suzani. Kalau orang pengen tahu sebenarnya seorang Erna Suzani itu sekarang apa kegiatannya, apa profesinya? Baik, terima kasih Mas Jo ya. Yes. Kalau profesi saat ini sih mau dibilang apa ya? Sekolah deh, mahasiswa deh, belajar. Ini menarik nih. Iya. Kalau misalnya saya sempat baca kelahiran tahunnya di tengah usia yang sebenarnya sudah cukup banyak, tapi masih mau belajar. Bagi saya hidup itu adalah belajar. Iya, saya Selama setuju. kita hidup itu belajar, baru berhenti belajar setelah hidup itu sudah nggak ada. Selesai, betul. Selesai. Betul. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang merasa malu bahwa di tengah usia yang banyak dia harus masuk ke sebuah lembaga pendidikan kembali. Kadang-kadang dia merasa aku nanti sama anak-anak yang tidak seusia, beda generasi segala macam. Akhirnya belum apa-apa minder duluan. Pikiran itu pernah mampir di saya, ya wajar lah, karena kan setiap orang kan dia punya cara berpikir sendiri ya. Benar. Dan itu mampir juga di saya. Tapi bagaimana saya mengubah cara berpikir saya bahwa kan orang belajar itu kan sebenarnya kesempatan diberikan tanpa dibatasi oleh usia. Betul. Dan belajar dimanapun ya, mau yang formal, yang mau non formal itu. Jadi kalau yang non formal, yang formal juga tidak membatasi, kenapa enggak? Benar. Jadi ketika ada perasaan itu, tetapi saya kuatkan hati saya bahwa tujuan saya adalah bagaimana saya bisa juga berada di hidup sekarang dengan mungkin dengan generasi yang milenial lah, ya seperti itu ya, supaya saya update itu ya saya harus bergabung dengan mereka. Betul. Gitu. Jadi saya beberapa tahun lalu kan di Jakarta nih, nah saya kan jauh dari keluarga. Awal di Jakarta stres juga sih, setiap minggu pulang, jadi gaji saya itu habis untuk transport PP aja, nah lama-lama capek gitu kan. Nah kemudian dari setiap minggu menjadi 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 1 bulan sekali jadinya. Nah kan ada waktu kosong nih, Sabtu Minggu. Lah saya ngapain di sana kan? Saya sempat loh ikut kursus apa deh, termasuk juga bergabung di sebuah sekolah kepribadian ya, punyanya Min Uno. Padahal kan saya udah pernah di John Robert Power, tapi kan bagaimana supaya saya update gitu. Dan ketika saya di sana itu ya jujur ya senyum-senyum sendiri sih ngeliatin anak-anak yang masih SMA, yang kuliahan nggak pede. Generation gap itu kerasa waktu itu ya. Tapi waktu itu mereka ngelihat saya itu terus mereka langsung, waduh jadi malu nih, ibu aja masih mau belajar gitu kan. Nah di situ saya mulai semakin termotivasi bahwa oh iya ternyata kehadiran saya itu justru membangkitkan semangat yang lain. Nah itu yang membuat saya untuk terus saya mau belajar dimanapun, tapi kata kuncinya yang saya sukai dong. Apa gitu. itu? Iya benar. Kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu. Iya, termasuk saya bergabung di STT juga gitu. Saya cari dulu dan tidak langsung ujuk-ujuk, yang sesuai dengan apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan, visi misi saya apa. Saya pasti pelajari dulu, cari-cari dulu yang pas supaya saya seneng ngikutinnya. Ketika masuk ngeliatin anak-anak muda, aduh ini para calon hamba Tuhan yang keren-keren luar biasa. Biar aja nggak apa-apa, saya kan belajar gitu. Bener. Jadi seperti itu. Jadi ada perasaan bahwa wah ini seru juga nih. Saya selain belajar tentang sesuatu di STT juga, tapi saya juga belajar tentang bergaul dengan orang yang generasinya beda. Orang berkata bahwa oh ini baby boomer nih, ketemu Z, ketemu milenial ini agak susah, kadang-kadang nggak nyambung. Justru pada saat momen di lembaga pendidikan ini adalah momen ngeblend dengan mereka ya. Iya, tapi bagaimana ketika awal nggak nyambung itu ujungnya nyambung. Akhirnya gitu, nyambung. Bagaimana kita berteman, berbagi, dan justru saya selain di STT saya kan dulunya itu kan bekerja di sebuah BUMN nih. Tetapi setelah jadi 2 tahun lalu saya sudah purna lah, sudah lulus deh, puji Tuhan ya atas penyertaan Tuhan lah. Jadi saya sudah lulus dan saya masih dipakai juga untuk ngajar juga. Jadi saya ngajar beberapa materi yang terkait dengan soft kompetensi juga gitu. Jadi bergaulnya juga anak-anak, jadi banyak yang kalau pada saat ikut
diklat itu kan juga anak muda. Betul. Tapi sharing pengalaman saya itu yang mereka mendekat ke saya. Benar. Jadi setelah kelas pasti ada yang japri. Japri tanya, Bu saya kok kayak gini ya, boleh nggak nih sharing sama ibu gitu. Jadi akhirnya saya banyak teman. Teman saya justru banyak yang milenial. Itu dia. Kalau saya boleh melihat dengan gaya seorang Erna Susani seperti ini, Anda berarti seorang yang sangat-sangat logis ya. Iya. Jadi kayak saya zaman dulu, saya akan mematenkan bahwa seminggu saya harus kelarin satu buku. Satu buku ini bisa jadi PowerPoint tertentu. Istilahnya saya benar-benar berpikir secara logika, benar-benar logika, dan konon kalau orang berpikir dengan logika yang terlalu banyak, itu ada sisi sombong dalam dirinya. Is that true? Iya, benar itu. Jadi itu yang perlu kita kontrol deh, dan saya melalui itu. Ketika terlalu pede, kita nggak sadar bahwa itu tanda-tanda kesombongan sudah menghantui kita. Dan ya puji Tuhan ya, setelah saya sekolah di STT itu adalah sebenarnya juga itu sebagai bagian dari saya ketika saya bisa melewati masa-masa kerja gitu dengan proses yang luar biasa sih sebenarnya, dari pahit manis, ya susah, senang, sedih itu saya alamin semua ya. Benturan-benturan yang keras saya pernah hadapi gitu ya. Nah, tapi ketika saya bisa lewat dengan sesuatu yang saya berikan kepada perusahaan waktu itu dan menyenangkan banyak orang gitu, itu wow banget, dan itu bukan karena saya ya, tapi karena penyertaan Tuhan. Berapa tahun waktu itu di BUMN? Saya sempat bergabung 37 tahun. 37 tahun di satu BUMN? Di satu BUMN. Anda lah orang logis dan Anda orang loyal berarti ya? Ini dua kombinasi yang memang memang biasanya kalau gitu orang kalau dengan logika dia akan loyal, dia akan stay aja karena dia merasa bahwa dia bisa berkembang di situ. Kecuali kalau tempat itu tidak memberikan kesempatan Anda untuk berkembang, pasti Anda akan lari langsung dengan cepat. Kembali lagi kata kuncinya tadi kesempatan, dan kesempatan itu kita nggak bisa nunggu orang memberikan kesempatan, tapi bagaimana saya itu suka membaca peluang yang ada. Jadi saya orangnya suka menangkap peluang, kemudian saya di situ melakukan sesuatu. Kalau udah jadi baru orang lihat, loh kok bisa ya gitu. Jadi seperti itu. Saya tidak akan bilang saya mau ikut ini, saya mau sekolah ini, enggak. Jadi misalnya saya masuk ke STT, tidak semua orang tahu, kecuali teman-teman dekat ya. Karena bukan menurut saya sih proses itu kita nggak perlu pamerkan ya, hasil yang akan menunjukkan sendiri gitu. Kalau lihat dari karir Anda, perjalanan Anda sekarang, saya pengen tahu masa muda Anda seperti apa waktu itu, Bu Erna? Nah, masa muda nih. Nah, kalau masa muda saya itu banyak cerita yang, karena Lebaran itu diisi di awal, di istilah di masa muda itu sebenarnya sampai Anda jadi terkikis dan jadi tajam seperti hari ini. Baik. Saya boleh cerita ya, mulai dari masa kecil ya. Benar. Jadi masa kecil saya itu sebetulnya saya itu dibesarkan di keluarga yang cukup memperhatikan saya. Apalagi saya besarnya di opa oma. Nah, kalau di opa dan oma itu pastikan yang nama cucu kan dimanja, kan? Iya, pasti. Tetapi opa dan oma saya itu orang yang disiplin karena mereka guru. Gitu kan. Jadi guru itu kan do and don't, itu nggak bisa dicampur aduk. Reward kan, and punishment itu keluar jalan di situ. Gitu. Tapi dengan penuh kasih. Dan mereka orang yang takut akan Tuhan, taat. Yang saya ngelihat taatnya gitu. Dan itu walaupun saya cuman SD-nya saya ikut opa oma, tetapi itu yang mungkin menanamkan saya itu di dalam hati saya itu bahwa ada Tuhan, ada rasa takut karena ngelihat cerminan dari mereka. Nah itu, artinya bekal kecil saya itu cukup karena ada teladan dari opa dan oma saya. Maaf, orang tua Anda kemana? Ada, tapi waktu itu gini, orang dulu itu saya nggak ngerti ya. Jadi orang dulu tuh gini, saya itu dari keluarga besar. Saya itu lahir itu saya itu plek kata orang dan kata orang tua itu saya persis kayak mama saya, kayak pinang dibelah dua. Nah, padahal namanya juga anak mama. Kalau secara logis kan gitu, kalau nggak apa-apa ya mama, kalau nggak campuran 50-50 lah caranya, kan pasti ada. Tapi orang saat itu tuh gini, ntar kalau terlalu mirip itu nanti sakit-sakitan gitu. Sial dan teman-temannya. Jadi nanti salah satu sakit-sakitan. Nah, saya dipisahin gitu. Tapi saya kan orangnya kan nurut, jadi nurut aja gitu. Jadi ketika kecil di oma
nurut, habis itu selesai SD digabung lagi ke papa mama nurut gitu. Nah, ini kan kata kuncinya saya penurut dan taat nih. Nah, dan diberikan disiplin ilmu kehidupan yang cukup baik ya. Nah, kembali lagi tadi mungkin kata kunci tadi, ketika kita terlalu pede kan kesombongan muncul ya. Pasti muncul. Nah itu munculnya itu ketika saya mulai masuk di dunia kerja deh. Jadi waktu itu saya udah SMA, kemudian bapak saya gini, bapak saya itu pegawai negeri ya, punya anak banyak ya. Jadi kalau kuliah urusannya sendiri. Pokoknya anak-anak itu cuma dibekalin sampai di SMA gitu. Saya orangnya kan pengen kuliah, tapi gimana caranya gitu kan. Nah puji Tuhannya, saya itu masih kelas 3 SMA, itu ada lowongan-lowongan kerja. Jadi menjelang ujian nih, mama saya yang dorong, kamu coba dong. Gak mau, saya kan mau kuliah gitu kan. Loh, tapi bayarnya pakai apa? Iya juga ya, kan nggak ada yang biayain kan. Coba aja, tapi saya nggak suka di perusahaan ini gitu. Saya nggak usah sebut nama perusahaannya, tapi BUMN yang pasti. Itu. Kemudian saya cita-citanya kan bank nih, karena kan saya ngelihatnya kan bank itu kan keren, dia penampilannya, seragamnya, gedungnya, kemudian penampilannya, dan saya suka dengan cara melayaninya ya. Mungkin kalau personality-nya itu saya suka banget gitu. Jadi misalnya selamat pagi, ada yang bisa dibantu, itu kan saya paling suka kayak gitu-gitu. Service excellent lah ya. Seperti itu kan. Jadi suka banget, tapi mama saya yang bilang coba, kan kamu belajar dari sini, kalau gagal kan kamu udah punya pengalaman untuk bisa nanti ke perbankan gitu kan. Jadi belajar. Nah, waktu itu saya yang bikin lamaran, ditungguin sama mama saya. Mama saya yang nganterin gitu. Jadi mama saya tuh yang memperjuangkan. Itu tahun? Tahun 81 deh. Nulis lamaran masih pakai tulisan tangan ya? Tulisan tangan. Kan nggak bisa di print, nggak bisa diketik, nggak boleh, harus pakai tulisan tangan. Kebetulan saya sekolahnya SMEA, jadi kan udah belajar tentang cara. Steno dan segala macamnya ya. Akhirnya begitu mama nganterin, ikut tes. Saya nggak salah 150 peserta, dan saya pakai ijazah apa? Kan belum lulus saya, masih kelas 3. Ijazah SMP dong. Jadi waktu itu kan memang penerimaannya itu mulai dari SMP gitu. Tapi saya cuman sekedar mau lewat untuk belajar doang, sesuai dengan arahan mama, dan setengah hati. Moga-moga nggak lulus, moga-moga nggak lulus gitu. Seperti itu kan. Nah, kemudian di situ saya begitu masuk dipanggil tes. Tahap pertama lulus gitu loh. Duh, mama dorong, udah nggak apa-apa, lanjut lagi nih gitu loh. Terus tapi diam-diam saya berdoa nurut. Saya kan masih taat nih sama orang tua. Berdoa, aduh Tuhan, mudah-mudahan nggak lulus gitu kan. Nah, abis itu abis itu diwawancarai, lolos lagi. Tes kesehatan, lolos lagi. Tes kesehatan dulu. Saya masih berdoa moga-moga nggak lulus, kan nggak mungkin usia segitu, masih anak-anak banget kan. 18 tahun kalau nggak salah. Terus lolos, wawancara nih. Pada saat wawancara itu saya ngomong terus terang ke yang interviewnya. Saya bilang, sebenarnya saya masih sekolah Pak gitu. Jadi saya lebih memilih untuk saya menyelesaikan studinya saya dulu. Nanti setelah saya lulus baru saya masuk kerja. Coba. Saya waktu itu negosiasinya kayak gitu loh. Nah, terus atasan ini bilang gini, Non, di sana kan panggilnya Nona, gitu Nona. Perlu diketahui bahwa Erna Susani ini lahir di Kupang, daerah Kupang ya. Jadi itu bahasa Mbak dalam bahasa Kupang itu adalah Nona ya. Nona. Gitu. Siap. Jadi Nona, kalau sekolah itu kapan saja di mana aja itu terbuka, tapi peluang untuk kerja itu susah. Ini kesempatan loh, saya digitukan. Mikir lagi saya gitu loh. Ini HRD ini hebat kayaknya. Dia gitu terus. Mikir saya gitu. Nah kemudian saya galau nih, karena kan saya masih pengen pokoknya lulus kerjanya di PLN dan BNI waktu itu. Pokoknya saya harus jadi bank ini nih, bank BNI. Ternyata ya ujung-ujung jadi nasabah BNI aja gitu kan. Prioritas lagi ya. Seperti itu. Nah terus kemudian saya akhirnya curhat ke guru saya, ke wali kelas, kemudian ke kepala sekolah. Pak, karena saya udah dinyatakan lulus kan, cuman tinggal keputusan di saya nih kan. Begitu saya curhat ke guru, ke wali kelas saya, mereka malah bangga banget. Kemudian datang ke kepala sekolah, bangga banget. Waktu itu PNS memang. Oh bukan sih, semi masih PNS, masih istilahnya itu harapan orang Indonesia waktu itu. Jadi seorang pegawai negeri sipil itu benar-benar itu keren banget. Kan, kepala sekolahnya iri juga tuh pasti. Terus gini, wah jadi bangga bahwa muridnya belum lulus sudah
ada yang rekrut gitu. Itu kan kebanggaan bagi sekolah. Dan itu di luar, karena masih anak-anak sih kan mesti bermain kan. Nggak mau berpisah dengan teman-teman, masa SMA lah gitu kan. Nah ternyata juga teman-teman ngejukung, ih keren banget gitu kan. Terus gimana sekolah saya dikasih, kepala sekolahnya gini, mereka bikin rekomendasi untuk saya cari sekolah yang sore. Jadi saya kerjanya pagi, sore bisa itu juga yang membentuk. Akhirnya saya bekerja, waktu itu pulangnya jam 2 siang. Dari jam 2 saya dikasih dispensasi karena saya kelas 3 ya. Dispensasi saya boleh pulang setengah 2 karena masuk siang itu jam 2. Setengah jam untuk perjalanan. Jadi saya boleh izin. Itu keren. Saya pikir itu sekarang baru saya sadarin ya, berkat Tuhan itu ternyata kesempatan, luar biasa. Iya. Bos mana yang potong tiap hari tiap hari itu setengah jam itu. Tiap hari. Dan itu jadi gini, pagi saya seragam kantor, terus sore seragam sekolah gitu. Yang lucunya ketemu pos polisi yang biasanya jaga kantor. Loh, Mbak Nona ini kan kerja di PLN kok sekolah? Enggak, itu kembaran saya gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Kembali ke loyalitas ya. Nah kemudian saya bekerja, ya lama-lama kan nyaman juga dapat gaji kan. Terus teman-teman lain masih belum kerja lah, mereka pada kuliah tapi iri. Nah kemudian begitu saya menunggu dulu deh, begitu saya sudah diangkat jadi pegawai tetap nih kan gajinya kan baru cukup lah gitu kan. Nah saya kuliah, jadi saya itu sudah terbiasa kuliah sambil kerja itu mulai dari saya SMA sampai dengan sekarang gitu. Jadi udah biasa kayak dualisme itu ya, bahwa menyeimbangkan antara benar-benar cari duit sama buang duit untuk ilmu. Istilahnya seperti itu ya. Saya orangnya kan biar nggak bosen gitu. Jadi ada dua dunia, satu yang memang saya dengan orang-orang yang dewasa, profesional, tapi di sini saya bergaul dengan playgroundnya di sini nih, gitu. Tempat bermainnya malah di sekolah itu, di lembaga pendidikan. Seperti itu, dan pengen jadi mahasiswa deh. Kayaknya keren banget sih jadi mahasiswa. Jadi ketika saya sudah purna itu kan juga teman, kamu sekarang di rumah ngapain? Enggak, sekarang kan saya mahasiswa gitu loh. Kembali muda lagi dong saya. Jadi seperti itu. Luar biasa Erna Susani. Ada salam dari Relin Funai. Kami dari Kupang NTT lagi live untuk Oma Mami Erna Susani katanya. Oh, Relin. Ini apa ini? Ponakan. Oh, bukan ponakan sih. Jadi Relin itu ya adalah istri dari anak dari kakak saya yang dulunya tinggal bersama saya di sini. Jadi ya udah kayak anak gitu. Anak kayak anak malah ya. Jadi ada namanya Relin, Revi, kemudian ada Ina, Rio, itu mereka udah kayak anak saya. Karena memang si Grevi ini yang suaminya Relin yang barusan disebut tadi itu adalah memang sudah seperti anak saya. Kebetulan anak saya kan cuma satu, putri. Nah, Grevi ini kan cowok. Jadi ya waktu itu saya memang suka dengan ponakan-ponakan dan terutama laki, biar saya itu ada anak laki, ada anak perempuan. Termotivasi juga. Seperti itu. Masih di Prima Radio, masih di Happy Talk bersama dari Happy Family Center, dan buat yang live baik di Facebook nih, Erna Susani punya buku, di mana nanti kita akan berikan buku ini kepada salah seorang yang beruntung, entah live di Facebook Prima Radio SBY atau yang ada di Instagram @PrimaRadioSurabaya. Jadi yang di Instagram ini ada buku, just masuk aja di Instagram @PrimaRadioSurabaya, kasih apapun lah, komen apalah apa. Nanti Wildan akan mencari satu orang yang akan beruntung mendapatkan buku Frame Your Heart with Power of Love. Ini pertama kali saya pikir buku novel tentang cinta, tapi ternyata ini adalah perjalanan hidup dari Erna Susani. Tetapi semua dikemas dengan cinta. Iya kan? Mau benturan kayak apapun, kalau kita udah ngomong tentang cinta, semuanya menjadi damai lagi. Seperti itu. Dengan maaf bahasa mungkin saya kasar, dengan otak sepandai Anda, dengan mental setangguh Anda, saya yakin di masa muda agak susah laki-laki deketin Anda nih. Karena hawanya itu sudah mereka belum apa-apa pasti waduh kan, itu ada waduhnya dulu nih. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau teman saya banyak, tapi kalau saya mau cari teman spesial itu kan saya tuh nggak suka diatur. Saya pengennya tetap bebas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman pria yang deket saya terus nempel terus sama saya, kapan saya punya waktu sendirinya? Ya itu karakter independent woman itu seperti itu kan sebenarnya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi udah, kalau memang malam minggu ya udah malam minggu. Jadi misalnya nih saya kuliah nih, terus best friend saya lah datang jemput tanpa janji, ya udah maaf, kita kan nggak ada janjian. Nah itu saya dulu gitu. Bener kan? Ternyata itu bagian dari sombong ya gitu. Saya baru nyadarin, sombong banget saya ya waktu itu ya.
Saya nggak ngerti, tapi saya belajar juga dari teman-teman saya yang pernah nangis karena cowok. Nah sehingga saya janji jangan sampai saya nangis deh. Jangan sampai nangis sampai bunuh diri gitu, apalagi kan. Jadi itu enggak, tapi saya jadi sesuatu yang tidak bagus juga sih menurut saya gitu. Jadi saya lebih kepilih teman. Tapi kalau saya berteman misalnya gini, teman saya yang cowok tiap hari jemput saya mau, tapi saya cuma teman. Ternyata dia punya berharap lebih. Begitu dia ngomong dia suka sama saya bilang sorry, saya cuma berteman gitu. Kan juga nggak bagus kan? Nah, seperti Waduhnya itu banyak pasti. Tapi ujung-ujung karena memang di situ saya banyak pembatasan, akhirnya ketika usia saya sudah, di zaman saya itu kalau usia udah masuk di 25 itu kan telat nih. Bukan, usia telat nih. Tapi kalau di saya waktu itu nggak telat, nggak merasa telat. Cuman kan teman-teman saya kan pada menikah. Betul, asumsi orang di sekitar di era tahun itu sudah telat sebenarnya. Sudah mulai lampu kuning kan. Betul. Nah dari situ saya udah mulai nih harus serius nih. Tapi ya mungkin seperti tadi ya, kalau dengan yang dekat itu kalau ketemu kan tahu nih. Terus saya tidak mau diatur-atur lah seperti itu kan. Ya ujung-ujung saya pilihnya orang yang jauh, yang cuman ketemunya setahun sekali, cuman surat-suratan kan. Kan kalau seperti itu kan manis. Betul. Ya kan. Kangen. Segala yang manisnya itu yang muncul, pahitnya nggak pernah ada kan. Betul. Dan itu waktu itu karena saya masih bodoh lah gitu ya. Jadi itu yang terbaik bagi saya. Nah, ketika saya ngambil keputusan untuk menikah itu, orang tua kaget kan, kenapa sih yang dekat, yang serius, banyak dan punya masa depan yang menjanjikan, kok saya memilih orang yang jauh. Di mana ya? Kita ngomong jauhnya di mana? Jauhnya ya di Jawa sini. Itu juga yang menghantar saya ada di sini. Tetapi saya percaya bahwa itu bukan semua bukan kebetulan, tetapi karena proses dan karena saya belajar, jadi langkah saya tetap diatur oleh Tuhan seperti itulah. Jadi itu bela-belain dengan pria yang dari Jawa ini akhirnya. Iya, jadi jujur itulah awal malapetaka. Saya bilang, saya saat itu juga saya lagi berhubungan serius dengan teman pria yang orang tua semua sudah oke banget gitu loh. Dan dia juga nggak ada salah apa-apanya, tiba-tiba aja bilang sorry ya, saya ternyata nggak cinta sama kamu. Saya mau menikah dengan si A gitu. Jadi kalau milenial gitu bilang gubrak gitu. Iya langsung gubrak pasti kan? Iya tanpa ada sebab apapun. Tapi saya karena gini, saya pengennya ke Jawa, saya pengen berkembang kembali lagi gitu loh. Nah kalau di Kupang kan mau kursus ini aja nggak ada, ini aja nggak apa. Jadi pengennya gimana caranya saya ke Jawa, satu-satunya jalan kan menikah karena saya sudah bekerja dan saya tidak mau meninggalkan pekerjaan saya. Saya orangnya tidak mau bergantung sama orang. Nah seperti itu. Nah kan saya memang udah dibesarkan dari Kristen nih, dibekali banget sama oma, tahu tentang firman, tapi sekedar tahu, memahaminya nanti aja dulu. Nah seperti itu kan. Jadi orang tua nasehatin bahwa cari, Tuhan juga bilang bahwa cari ya suami itu pasangan tuh yang sepadan gitulah. Ya mulai dari Adam dan Hawa pun kan juga Tuhan udah bilang bahwa memberikan yang sepadan. Sebagai penolong kan. Nah sudah dari awal seperti itu. Tapi ya namanya kalau udah memilih, apalagi udah ditambah dengan jatuh cinta, apapun diomongin itu saya jujur deh, kalau saya ingat itu nangis, tapi saya harus nggak boleh terus menangis ya, tetapi itu sebuah nggak bisa. Jadi saya harus lepasin itu, bahwa itu sebuah kesalahan yang jangan sampai itu ditiru oleh orang lain ya, karena saya sudah. Jadi bagaimana saya yang penurut, yang taat, itu tiba-tiba saya menjadi pemberontak. Jadi begitu orang tua, om, tante, teman, saudara nggak ada yang karena siapa dia, dari mana dia, dan semua. Dan yang celakanya itu berbeda iman nih, ya kan. Nah, tapi saya waktu itu kan orang Kupang itu gini, saya orang Rote ya, mungkin kalau tahu ya orang Rote. Orang Rote itu ada istilahnya belis. Belis itu kalau misalnya anak gadis, apalagi kalau dia kuliahan, dia kerja, itu mahal tuh gitu kan. Seperti itu kan. Ada kayak harganya, price listnya ya. Artinya ada harga gitu kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi saya yang waktu itu merasa bahwa saya punya power, pekerjaan gitu. Jadi
orang tua nasehatin apapun, saya ngelawannya itu nggak tanggung-tanggung. Saya waktu itu kalau saya mau cerita itu sebenarnya ya benar-benar minta ampun deh sama Tuhan, sama semua deh keluarga saya. Jadi saya benar-benar mempermalukan orang tua waktu itu. Dan saya bilang, saya ngancam kalau tidak mau ngurus saya istilahnya gini, kawin lari. Makanya saya berangkat ke Jawa, saya nikah di Jawa gitu. Saya ada duit, saya bisa berangkat kapanpun gitu. Dan saya nggak ngerti, tiba-tiba itu muncul tadi lagi kepedean, sehingga kesombongan itu yang menguasai saya. Dan waktu itu dibilang bahwa tidak baiklah kalau tidak seiman. Saya bilang, nah karena kan saya udah bilang bahwa saya imannya berbeda. Dia bilang nggak apa-apa. Yang namanya ya udah saya percaya aja karena kan jatuh cinta nih ceritanya. Jadi mau buat surat pernyataannya sendiri bla bla jalan kan. Dan karena saya ancam kawin lari itu orang tua kan malu banget kalau di sana kan. Akhirnya menikah secara tak paksa karena kemauan saya orang tua dengan air mata lah seperti itu. Jadi sebenarnya nggak rela. Papa saya malah buat acara karena papa saya itu pegawai negeri, punya jabatan juga, buat acara tugas keluar kota. Itu sebenarnya cuma mau menghindar karena daripada benturan dengan saya, dan itu seperti itulah. Nah itu yang saya ngelihat, saya melukai hati orang tua, sekarang berbilang melukai Tuhan, melukai karena kan Tuhan sudah bilang cari yang sepadan, cari yang seimbang. Tapi waktu itu udah saya bisa kok bertahan, dan ketika saya masuk dalam pernikahan itulah saya mulai mengalami proses itu. Besoknya begitu sah, ya suami bilang kamu sekarang istri saya. Jadi apapun ya kamu nurut sama saya. Yang kemarin udah nggak berlaku gitu kan. Nah, di sisi lain saya ngerti bahwa istri tunduk kepada suami. Benar. Nah, jadi ini mulai jadi peperangan di dalam hati saya. Di sisi lain saya udah jauh dari keluarga, udah dibawa ke sini nih. Jauh dari keluarga, mau ngomong ke siapa? Nah, tapi untuk melepas total iman saya, dan itu susah banget saya gitu. Karena kan saya bilang bahwa saya punya modal dari opa oma gitu ya. Kemudian dilanjutin oleh mama saya yang menjadi figur gitu kan. Yang memang mama saya itu orangnya kuat dengan doa dan selalu deh setia sama Tuhan. Itu mama gitu kan. Nah, jadi itu yang membuat saya harus menerima resiko menjalani kehidupan rumah tangga 11 tahun. Itu benar-benar itu gesekan mulu lah pokoknya. Gesekan kepahitan, secara psikis maupun fisik itu saya alami. KDRT berarti? Iya, tapi itu saya coba, saya masih dilematis. Nah, tapi ketika saya datang ke orang-orang yang banyak lah, udah semua bilang pisah aja, konselor kecuali itu sampai ke psikolog juga. Jadi pada saat saya ngambil keputusan itu, pada saat saya di psikolog bilang bahwa begitu saya cerita, dia bilang bahwa kalau memang saya mau mempertahankan rumah tangga saya, ya udah terima, ini kondisinya dan saya akan begini terus. Nah, saya mulai berpikir, hidup cuma sekali, masa saya mau mati di sini kan gitu. Mulai saya harus ngambil keputusan. Nah, saat itu saya mantapkan diri bahwa saya harus lepas. Nah, saat itu juga saya udah tunduk kepada suami, hilang. Saya harus ngelawan. Ini keluar tanduk aslinya sebenarnya. Jadi ketika dia bilang, kamu kok sekarang berubah, kamu harus tahu bahwa saya adalah kepala rumah tangga, saya berhak atas kamu. Saya jawabnya gini, saya lebih berhak atas diri saya sendiri, gitu. Itu kalimat saya keluar langsung, dia nggak bisa ngomong lagi. Dan jujur saya termasuk belajar juga di sekolah kepribadian untuk bagaimana berani berkata tidak. Benar. Itu. Nah, dan itu modal sampai dengan sekarang, do and don't itu ya udah harus bertanggung jawab di situ. Sebenarnya kalau dilihat dari gini, berarti secara income mana jauh lebih tinggi dari suami kalau lihat dari modelan seperti ini. Saat itu iya. Ya. Gitu. Dia menunjukkan taringnya untuk menunjukkan maskulinitasnya bahwa saya tetap adalah kepala rumah tangga dengan cara kasar itu. Padahal secara income dia jauh di bawahnya. Ya, waktu itu. Tapi, nah itulah Tuhan mengizinkan saya melalui satu proses. Karena kan memang saya waktu itu saya bisa kok. Jadi kan orang tua bilang nggak bisa, saya bisa gitu kan. Nah itu yang diuji kan, Tuhan izinkan kan. Saya bertanggung jawab atas ucapan saya sendiri kan. Nah
Jadi waktu itu memang karena gini, bukan karena dia income-nya di bawah, tapi memang ada pengorbanan. Jadi dia berhenti dari pekerjaan dia. Jadi dia dulu itu pekerjaannya itu di laut. Dia kapal, dia punya posisi yang bagus, tetapi sering meninggalkan saya. Dan saya bilang saya nggak mau dong. Saya menikahkan, saya butuhnya pelindung gitu kan. Dan dia mempertaruhkan itu. Sehingga dia mulai dari nol. Sementara kan saya posisinya sudah enak nih gitu kan. Jadi pada saat itu ya memang menjadi mungkin beban psikologis ya bagi pria, sehingga itu menjadi pemicu. Satu, saya tidak seiman, saya tidak mau nurut. Yang kedua, ini, posisi duit ini ya, itu. Kayaknya sumbu pendek terus nih. Sumbu pendek terus. Nah itu kemudian saya masih ingat 7 tahun saya melulu masih taat karena tadi takut, apalagi saya punya anak. Tapi setelah saya belajar untuk harus berani berkata tidak, dan kemudian saya datang ke psikolog, di situ udah saya berani gitu. Ya udah ngelawan habis-habisan, tapi sudah bertekad saya harus lepas nih. Akhirnya gitu. 11 tahun dan akhirnya lepas. Tapi lepas. Nah, setelah lepas bukan berarti saya merdeka. Yang namanya bersatu 11 tahun, ada anak, tapi ada taruhannya waktu itu. Taruhannya itu adalah dia baru mau melepaskan saya ketika saya membuat sebuah surat pernyataan bahwa saya tidak membawa anak-anak, harus ikut dia. Dan itu memang dia berpikir bahwa nggak mungkin kan saya lepas. Dan itu jadi saya mulai dari 7 tahun baru berhasil di 11 tahun. Karena ini menjadi pergolakan gimana gitu kan. Dia tetap nggak mau gitu kan. Nah akhirnya setelah itu saya coba ngomong ke anak, daripada saya mati, kan saya berpikir kayak gitu kan. Nah kemudian akhirnya saya membuat surat pernyataan bahwa anak ikut dia. Tapi saya ngomong ke anak, nah saya juga sekarang baru ngerti anak waktu itu kan juga dia ngerti yang saat itu dia lihat, tetapi ketika ditinggalkan ada beban psikologis yang dia tanggung kan. Nah itu menjadi taruhan. Nah setelah saya buat itu akhirnya saya bisa pisah. Nah saya sakit lagi karena kan saya berpisah dengan anak nih. Dan saya nggak boleh loh ketemu. Susah banget ketemu, bahkan di sekolah saya izin istirahat, saya datang itu dia udah bisa. Dia waktu itu posisi dia naik secara ekonomi, dia yang menjadi luar biasa karena waktu itu kita membangun sebuah bisnis sendiri. Dan dia ini kita bangun bersama-sama, tapi ketika berbuah itu saya pergi. Dan saya mulai dari nol lagi karena saya keluar dengan badan aja gitu. Naburnya barengan, nuainya dia doang. Seperti itu. Nah anak di dia gitu kan. Jadi security pun dia bayar, jadi dijaga. Saya nggak bisa seperti itu. Dan waktu itu hukum juga belum seperti sekarang kan. Sebelum jadi, 17 harusnya hak ibu untuk mengasuh sebenarnya kan. Nah sementara dia tahu kelemahan saya kan. Jadi pada saat saya belum bisa nih kan, saya sering nih ada tanda-tanda luka gitu kan. Teman-teman kantor kan juga nggak terima, dan mereka tahu sendiri gitu kan, tahu sendiri bahwa saya nggak boleh bergaul dengan siapapun gitu kan. Nah itu mereka yang kadang-kadang nggak terima langsung sih ikut saya gitu, mereka bawa saya ke kantor polisi, lapor. Visum gitu. Lah istilahnya kayak gitu. Visum ada, tetapi begitu sampai di kantor polisi, kembali lagi hati saya itu kan masih ada kasih karena ada yang ditanam dari opa oma kan. Nah jadi sampai di kantor polisi, nanti udah sampai di sana saya akan tanya, loh terus nanti gimana, suami saya diapain, ditahan di sini, jangan gitu, nanti gimana anak saya bilang mamanya jahat gitu kan. Kalau gitu nggak jadi aja, udah. Jadi itu beberapa kali kayak gitu, akhirnya teman-teman udah gini, pokoknya sekarang udah nggak ada yang mau nolong saya lagi gitu, sampai segitunya. Nah dan saya terombang-ambing. Nah kembali lagi saya ini udah pisah kan, susah ketemu anak dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu curhat ke teman, nanti teman bilang udah anak itu bakal datang. Ya dia ngomongnya enak, saya kan. Tapi ternyata omongan itu benar. Ketika saya berjuang itu yang saya hadapin itu adalah kegagalan, kepahitan, sakit hati, hinaan gitu kan. Dan orang di luar sana juga banyak yang melihat saya dengan sebelah mata. Saya pisah, statusnya single parent, bahasa dulunya itu kan janda. Janda itu kan sesuatu yang tidak enak banget di kuping kan. Kalau duda masih keren, kalau janda keren. Itu konotasinya itu langsung jelek banget. Dan waktu itu orang kan melihat itu bahwa oh ini enggak bener nih orang ini, karena kan anak di bawah suami, berarti si wanita yang enggak bener. Dan itu membuat saya itu menjadi pribadi yang udah bener-bener itu
sensi banget. Mungkin saya misalnya Mas Jo lihat saya aja udah bilang ngapain lihat-lihat saya. Iya, ngerasa bahwa ini ngelihat saya dengan tatapan nyinyir dengan pandangannya gitu dan lain-lain dan berbagai cobaan lah. Apalagi waktu itu saya masih usianya 30-an Mas, gitu kan. Jadi ya janda kembang juga kan. Jadi lirikan dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab juga banyak kan. Karena tadi udah diremehin dengan status janda. Jadi mereka mencoba wajar aja kan waktu itu. Tapi dan itu saya 5 tahun. Saya 5 tahun itu kayak dalam keadaan sakit yang saya udah secara fisik itu kalau ngelihat foto-foto itu jelek banget deh. Saya cuman kulit dan tulang. Orang jadi orang yang tua banget sebelum tidak sesuai seumurnya usia waktu itu. Nah, ketika saya satu saat saya menyadari bahwa kok aneh ya, saya sendiri yang mengambil keputusan, kenapa saya yang susah, gitu kan. Nah di situ saya mulai bercermin, kemudian saya ngomong ke diri saya, enggak, saya harus bangkit, saya harus menjadi Erna Susani kembali, yang mandiri, yang kuat, yang tidak mau diremehkan orang. Nah di situ saya mulai lagi, saya sekolah lagi, saya ikut seminar, dan waktu itu awal-awal itu kayaknya dulu ada Mario Teguh di Merkuri. Itu saya rajin banget, ada Tanadi Santoso, itu kan para motivator tuh. Nah itu jadi biasanya on air kayak gini saya mulai telepon tapi pakai nama lain gitu. Seperti itulah, jadi saya berproses gitu. Masih ada beberapa nama nih di Facebook kita, Ita Pertiwi. Keren katanya, semuanya mami semakin sukses. Ita Pertiwi. Ita Pertiwi teman kerja. Tapi ya masih muda. Panggilnya Mami, panggilnya Mami, dan pernah menjadi peserta diklat gitu, dan seperti itulah. Narton Bistolen, luar biasa Ibu Erna, sangat diberkati karena melakukan segala sesuatu dilandasi dengan cinta. Itu semua ada di sini. Buat yang di Facebook maupun di Instagram, udah ada banyak yang di situ atau enggak? Oh, udah ya? Oke. Ada hadiah-hadiah nih. Jadi kalau misalnya biar jelas ini hadiahnya. Kok kebalik? Ya iyalah pakai kamera depan kan. Jadi gitu ya. Terus yang di Facebook juga ini akan diberikan kepada satu orang yang beruntung nantinya. 5 boleh ntar. Oh, nyusul. Baik. Nanti kita akan data kira-kira siapa yang akan mendapatkan Frame Your Heart karangan dari Erna Susani. Oke. Anda bangkit dari keterpurukan. Anda bangkit dari kegagalan, istilahnya dari tidak, dengan itu kan tidak mengasihi diri sendiri ya istilahnya. Nah itu dia. Oke. Jadi waktu itu saya masih cara berpikirnya itu kayaknya mencintai orang lain itu adalah sesuatu banget. Nah saya menduakan diri sendiri. Oke. Nah padahal kan enggak. Tuhan bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti saya dulu dong, gitu kan. Nah di situ saya baru mulai bagaimana saya bisa mengasihi orang lain kalau diri sendiri aja saya nggak peduli gitu. Bagaimana saya bisa menjadi panutan. Nah di situ saya mulai cara berpikir saya mulai berubah di situ, dan saya membuka diri dong dari banyak hal, termasuk karir pun di situ mulai. Jadi awalnya itu kalau suruh sering nggak mau gitu loh, sering didoakan gitu. Sebentar. Iya, Bu Erna, ini ada di WA ya? Oke, sebentar. Ini karena ketertarikan orang, jadi oke, saya ada dulu. Selamat malam, dengan saya Atik. Saya ingin tahu keadaan perjuangan yang dihadapi oleh seorang single parent. Kapan anak Anda kembali itu kapan akhirnya? Nah, itu kembali lagi. Saya punya sahabat. Sekarang sih di Manado ya sekarang ya, namanya Bu Vince. Itu sahabat yang mendengarkan suara hati saya karena kami sama-sama orang perantauan gitu kan ya. Jadi saya selalu bilang bahwa hampir saya kembali loh. Jadi artinya gini, pada saat 5 tahun saya lepas, itu saya benar-benar terombang-ambing secara psikis. Saya itu udah deh orang yang patah hati banget gitu loh, terluka dan banget. Dan totally Anda sendirian ya? Sendirian. Alone and lonely ya. Iya, karena keluarga kan semua di Kupang dan saya tidak cerita kepada mereka, malu kan. Saya mau tanya itu sebenarnya, hari di mana palu diketok bahwa Anda divorce, Anda kok nggak kontak orang tua atau minta maaf dengan mama lah istilahnya? Oh, pada saat saya sudah, jadi sebetulnya orang tua udah curiga karena ngelihat secara psikis. Kok aneh nih anak saya nih. Tapi saya bilang, saya lagi ikut KB. Saya coba membohongi mereka, tapi ada kakak sepupu saya yang kamu nggak bisa bohongin saya deh. Dia pernah belajar konselor, jadi dia tahu gitu loh. Di situ saya nggak bicara tapi air mata turun kan seperti itu. Nah
kemudian saya juga terbebanin untuk dulu ini kan saya yang ngerepotin orang tua. Nah, masa sekarang saya mau ngerepotin lagi gitu loh. Menyedihkan. Jadi tapi akhirnya mereka tahu dan ketika saya memutuskan untuk pisah, keluarga datang nemenin saya kok gitu. Dan mereka nemenin saya, mensupport saya gitu kan, mendoakan saya. Tapi saya tetap, mereka cuma di belakang. Saya tidak mau mereka tampil. Tetap saya berjuang sendiri. Bahkan waktu di pengadilan ya, mantan saya itu bawa pengacara, saya tidak. Awalnya saya juga pakai pengacara, kemudian jadinya berantem kan. Saya berpikir yang punya persoalan saya. Tambah lama nih kena. Saya lamanya mah gini, enggak mau pakai pengacara. Dia bawa pengacara, saya sendiri. Dia bawa pengacara, didukung dengan teman-temannya datang. Saya datang seorang diri. Nah itu langsung dia kalah mental udah di situ. Dan saya datangnya itu dia datang dengan pakai cerita-cerita yang dibuat sama dia. Saya bawa bukti-bukti, termasuk visum dan lain-lain. Jadi semua itu saya simpen dan saya mencoba keep karena saya maunya udah pisah tanpa harus membongkar aib. Tapi pada saat itu justru saya itu kesempatan untuk wah ini wanita nggak benar, meninggalkan, pembohong, bla 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 segala macam kan. Saya berpikir ini orang dibiarin kok, ini masa lalu. Tapi saya puji Tuhan saya sudah memaafkan banget loh. Dan saya melihat bahwa ternyata ya saya memaafkannya gini. Kembali lagi cinta ya. Karena saya juga belajar tentang bagaimana Tuhan mengasihi saya ya. Nah itu akhirnya ternyata Tuhan mengizinkan itu karena saya sendiri yang memilih. Kemudian ini justru alat dia. Saya dibenturin dan saya saat ini ada di sini itu karena benturan, karena dia sebagai alat aja. Gimana pun dia papa dari anak saya. Akhirnya di situ saya memaafkan dan ketika saya memaafkan itu adalah pemulihan terjadi dan itu anak saya dia kan tambah besar nih. Jadi pada saat itu dia kelas 3 SD. Dia ketika sudah, dan memang setelah 6 tahun kan mantan saya udah married lagi, udah mulai kita bisa ketemu, tapi ketemu dengan batasan tertentu. Lama-lama kan anak saya sering datang berantem, datang. Begitu dia kuliah dia berani kan, dia bilang aku mau ikut mama. Tanpa saya, jadi saya udah berserah penuh gitu kan. 3 tahun umur 7 ya, kuliah umur 18, jadi sempat terpisah selama hampir 11 tahun. Jadi seimbang, balance kan. Jadi gini, 11 tahun saya mengalami bahtera perkawinan yang penuh dengan gelombang. Kemudian 11 tahun lagi itu saya harus mengalami bahtera gelombang yang luar biasa terkait dengan berpisah dengan anak. Tetapi itu Tuhan pulihkan. Dia datang dengan sendirinya. Dia pertama datang bawa dan saya di rumah udah sediain. Karir saya juga udah semakin membaik nih. Dan itu dia ada kamar. Dia datang bawa baju satu. Lama-lama saya ngeliat kok banyak ya sekarang lama-lama gitu. Terus lama-lama papanya bilang, "Kamu tuh kok," papanya ini waktu itu juga masih bagus lah gitu. Nah, akhirnya loh, kamu kok sekarang kok ke mamamu terus? Kamu nggak pernah izin mama. Dia bilang, "Kan saya di papa juga, papa nggak pernah izin mama. Pokoknya sekarang saya mau ikut mama," gitu ya. Dia karena dia udah nggak nyaman juga karena sudah ada orang lain di rumah. Akhirnya kan dia ikut di rumah. Akhirnya ada ancaman juga. Apa yang papa berikan, mobil apa ditarik semua. Nggak fasilitas apa-apa, diambil ya. Diambil dan nggak apa-apa ikut mama. Terus akhirnya wah kalau di saya kan saya nggak bisa karena dia kan duitnya banyak lah saat itu. Saya kan gajinya kan seperti itu kan. Pegawai negeri nih Mas ini, walaupun eselonnya udah agak naik tapi tetap pegawai negeri. Terus saya bilang gini, kalau ikut mama nggak bisa seperti papa, mama nggak bisa penuhin semua. Tapi kalau soal mobil ada. Kebetulan kan saya dapat mobil dinas, ada mobil pribadi ada. Jadi dia pakai mobil pribadi saya pakai mobil dinas. Jadi semuanya bisa berjalan dan dengan, nah diproses lagi gimana karena dia dibesar di papa nih. Karakternya kan berbeda, bertumbuh dengan seorang yang maskulin banget gitu ya. Kemudian dengan benturan yang kepahitan yang dia alamin itu kan menjadi sebuah emosi negatif yang meluap juga ketika dengan saya. Kanvas ini digambar oleh ayahnya cukup banyak nih. Banyak banget gitu kan. Nah kemudian dengan saya udah mulai dan benturan sakit hati iya, tapi awalnya sama-sama ego nih. Saya kan juga masih ego gitu kan. Tapi lama-lama saya mulai mengalah, mulai belajar dan ketika saya mulai iya juga ya dia banyak kehilangan kesempatan. Saatnya saya memeluk dia kok dia nggak ada gitu kan. Maksudnya saya mau memeluk dia jauh, kemudian saya seolah asik dan saya asik sendiri dengan kerja dan kuliah. Saya kerja dan kuliah gitu. Tetapi itu dua-dua jalan gitu untuk mengisi supaya saya nggak kosong gitu loh. Nah seperti itu. Dan ternyata dengan hari ke hari ya
semakin match kami berdua sampai saat ini. Sampai dia ini udah ya? married Udah. dan kami tinggal bersama-sama, dan semakin ya udah ya bondingnya udah mother daughter udah bagus ya. Dapat semua. Baik. Endingnya kerjaan dapat, keluarga utuh Nah, kembali. Seperti itulah. Gitu. Itu tadi jawaban menjawab pertanyaan dari Ibu Sani Santoso ya, udah ikut mamanya. Ya, Ibu Susan Maria juga terima kasih, kesaksiannya luar biasa sekali, memberkati. Ada pertanyaan dari Francisca Januar, ketika berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan bangkit kembali, resepnya apa? Resepnya tadi menjadi pribadi yang open minded, Satu. open heart. Yang kedua kalau nggak salah tadi yaitu forgive, memaafkan. Itu kayaknya sebagai kunci paling. Nah, itu yang tadi saya lupa ya. Jadi ketika saya memaafkan, waktu saya 5 tahun, saya bilang saya diproses 5 tahun masih, itu dendam yang luar biasa banget. Benar, dan ngerasa udah ya mantan juga dendam sama saya karena aslinya dia nggak mau pisah dengan saya, aslinya. Cuman tadi egonya, kemudian saya ngelawan, dan saya sadar bahwa dia benar, saya juga benar, ya kan? Cuman kan tadi tidak sepadan tadi kan. Nah, menjadi sesuatu benturan yang nggak pernah habis. Jadi satu-satunya jalan saya lepas, tapi ada yang dikorbankan anak. Dan ketika ada forgive tadi, tetap saya berdoa. Kemudian membangun kebaikan, termasuk ponakan-ponakan saya ngambil itu adalah mereka tinggal dengan saya, satu biar saya nggak sendiri, yang kedua mereka menjadi sahabatnya anak saya nantinya kalau besar, karena anak saya sendiri. Dan itu ya itu anak-anak dari kakak itu kan, kakak juga orang mampu, papa mama semua, tapi mereka rela, dan anak-anak itu juga tinggal dengan saya. Ada yang namanya Shirley, jadi ada 4 yang saya ambil gitu. 3 ya termasuk anak saya, jadinya 4. Nah itu jadi mereka juga mengalami benturan lah, karena saya ada kepahitan, ya mereka juga kena dari saya, betul. Seperti itu ya. Tapi mereka sekarang ya ngerti, jadinya waktu itu kita sempat sakit hati, tapi setelah dewasa sekarang, iya mami terima kasih, iya ternyata mami benar gitu kan. Jadi saya juga dulu waktu dengan orang tua gitu kan, saya merasa paling benar nyakitin orang tua, tapi sekarang baru ternyata bodoh banget saya kan, seperti itu. Open minded, memaafkan, mengasihi. Saya tambahkan satu lagi nih, Jessica di Untak. Saya punya beberapa kali pacaran dan putus, dan setiap putus si cowok selalu punya pacar baru dengan tenggang waktu yang nggak lama. Jadi saya berakhir berpikir bahwa cowok itu selalu sama, dan saya selalu takut memulai hubungan dengan orang lain. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa menyikapi hal seperti ini, nggak berpikiran buruk dengan ini? Kayaknya ada traumatik tersendiri dengan cowok nih. Jadi dia tuh kayak, ini sama kayak Bu Erna sebenarnya, sempat di masa-masa 5 tahun setelah itu kan ada traumatik, ada dendam dengan cowok karena menganggap cowok semuanya brengsek semua nih, kayak gitu. Ada, nah, itu lama, dia cukup gimana lama loh. Mempositifkan hal itu tuh, nggak menetralisir lah, saya nggak mau positif dulu lah, dari negatif ke netral dulu, gimana nih waktu itu? Itu saya mulai sadar itu sebetulnya banyak teman saya, jadi sahabat saya itu pria juga banyak, karena kan saya kerja di BUMN itu banyak yang maskulin, banyak prianya dibanding wanitanya, dan mereka orang-orang yang positif kan, mereka ngelihat bahwa kamu tuh lebih sempurna kalau punya pasangan loh, gitu loh. Enggak, saya bilang enggak, saya lebih bahagia dengan kesendirian saya. Masih sombong loh saya, masih sombong, dan ada sebetulnya itu ada dendam tadi, ada traumatik yang masih nempel banget di saya, bahwa udah ngeklaim semua pria itu sama aja gitu kan. Brengsek semua nih pria, makanya saya nggak pacaran sama pria, karena pria brengsek. Kayak saya juga berarti kan, nunjuk diri saya. Itu. Tapi ketika saya mulai didapat posisi menjabat itu, supervisor saya kan pria semua nih. Saya kebetulan wanita sendiri gitu loh. Nah kemudian di situ saya ngeliatin, banyak orang baik ya, rukun sama saya. Jujur ya, kalau misalnya ada teman atau anak buah, atau jadi mereka misalnya suka menjelekan istrinya atau enggak rukun sama istrinya, itu saya justru nggak suka bergaul. Nah tuh kan pria sama, jadi dalam hati saya mereka udah dapat brand itu dari saya. Tapi ketika saya ngelihat ada suami yang family man lah istilahnya, nah di situ baru ternyata enggak ya gitu. Tapi itu tidak mengubah hati saya loh. Nah, tapi udah tidak mengklaim lagi, cuma mulai netral lah istilahnya, bukan negatif. Nah kemudian teman-teman mulai sering, apalagi ketika saya udah bergabung di Diklat tuh kan banyak, kalau instrukturnya banyak gitu, nah murid itu banyak ngobrol, mereka bilang gini,
coba deh di hari tua nanti kamu butuh teman. Nah itu mulai iya deh, saya berdoa dulu gitu. Nah, seperti itu. Dan saya mulai jadi gini, Mbak. Siapa tadi? Jessica, Mbak Jessica. Di Untak. Kita introspeksi kenapa seperti itu ya. Jadi ada kesalahan yang pasti ada sesuatu. Kalau terus-terus seperti itu ya, satu kita memang introspeksi, kemudian kedua kita benar-benar harus tanya sama Tuhan gitu. Siap. Jadi ketika pacaran itu kita sudah harus siap hati bahwa bisa jadi bisa enggak. Dua-dua ini ada di depan. 50-50 kita di depan. Harus siap. Jangan sok yakin deh. Itu bagian dari kesombongan tadi. Terlalu kepedean. Yang ketiga Jessica, mungkin kita akan berikan buku itu buat Jessica supaya bisa dibaca. Jessica diundak nih. Suruh ambil bukunya di sini supaya dengan gitu dia bisa belajar lebih dalam lagi dengan bentuk tulisan. Karena mungkin karena waktu kita sangat terbatas sekali, ini harusnya udah habis. Ini belum 30% mungkin dari cerita dari Erna yang kita bagikan. Nanti kapan kalau misalnya ada waktu kita akan undang kembali. Baik. Nanti buku kalau misalnya masih ada yang menarik ya, secara penasaran bisa kita banyak ceritanya di situ, tapi ceritanya saya ubah. Jadi dari karir, kehidupan pribadi, kemudian pengalaman banyak orang yang dulu gagal menjadi sukses itu banyak. Jadi kayak novel tapi ceritanya itu jadi kayak ada, kalau ada testimoninya itu buku ini kayak ada nyawa gitu loh. Cuman karena namanya buku pertama jadi belajaran juga kan. Terus disempurnakan oleh semua pembaca. Siap. Gitu. Erna Susani, terima kasih sekali bawa giveaway, bawa cerita yang menarik walaupun belum semua. Nanti kapan kita akan ulas lagi kisah bonding antara mother daughter ini, kayaknya menarik nih untuk dibahas karena nggak gampang, apalagi daughternya udah remaja masuki masa pemberontakan dan segala macam. Baik. Terima kasih Bu Erna buat ceritanya, terima kasih buat semuanya. Happy Talk persembahan dari Happy Family Center dan didukung juga oleh STTHF. Kita tutup. Terima kasih buat semuanya. Ketemu lagi di Happy Talk Kamis depan. Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya.